Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Think Globally, Act Locally. Di chapter 5, Everybody is always in the middle of something. Kita akan mempelajari verb forms practice di halaman 103 sampai dengan 105. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita belajar di bagian associating. We will work on 8 conversations. Kita akan mengerjakan 8 tugas percakapan. All the verbs stating past events or states are put between brackets. Jadi nanti ada di dalam kurung seperti biasa. In each conversation, dalam masing-masing percakapan, at least one was in progress at a certain point of time in the past. Paling tidak ada satu kegiatan yang terjadi yang dalam proses yang terjadi di suatu waktu di masa lalu. We will put the verbs between brackets into the correct form. Jadi kita akan membetulkan atau mengubah verb yang ada di dalam kurung menjadi bentuk yang sesuai. We will handwrite our work in our notebook like the example. Kita akan menuliskan pekerjaan tersebut di buku kita seperti contoh. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. First, pertama-tama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan seksama. Second, yang kedua, to work on each conversation, we will first read the sentences carefully to understand the situation. Untuk mengerjakan masing-masing percakapan, pertama-tama kita akan membaca kalimatnya dengan seksama untuk mengerti situasinya. Then, we will put each verb in the correct form. Kemudian kita akan mengubah kata kerjanya menjadi bentuk yang sesuai. Finally, every one of us will handwrite the conversations in our notebooks. Jadi nanti percakapan ini akan kalian tulis di buku catatan kalian. Ya, kita lihat untuk yang pertama, ini ada contohnya. Rika, can you come and help me to lift the table? Rika, bisakah kamu datang dan membantu aku mengangkat meja? Lalu jawab Fanny, I'm sorry I can't. Lalu ada fry di sini. Maaf aku nggak bisa. Jadi dia tuh lagi menggoreng pisang. Nah berarti kita fry ini kita akan ubah menjadi I am frying. Ya, ini jadi am frying. Ya, atau boleh juga disingkat jadi I'm frying. Ya, nih seperti ini. Kemudian sekarang kita ke yang nomor 2. Ini di dalam kurungnya adalah play. Look, the children are very happy outside. Lihat, anak-anak sangat senang di luar. They play football in the rain. Nah, berarti kan ini adalah kegiatan. Nah, kegiatan ini terjadi di masa sekarang, sedang terjadi. Look, lihat ya, jadi sedang terjadi. Nah, ini berarti they are, karena they kita pakainya are. They are playing football in the rain. Mereka bermain bola di tengah-tengah hujan. Lalu yang nomor 3, I know that the sun usually shines brightly in Ambon. Aku tahu bahwa matahari biasanya bersinar dengan cerah di Ambon. But when I go there, for a short tour last December, tapi ketika aku pergi ke sana untuk tur singkat di bulan Desember, the sun not shine at all. Jadi mataharinya tidak bersinar sama sekali. It lalu ada be cloudy every day. Jadi di sana tuh berawan terus setiap hari. It rain again and again. Hujan terus menerus ya. Kita lihat di sini ada go. Ya. Karena di sini bukan sebuah progress ya, bukan sesuatu yang sedang dalam proses, maka kita bisa gunakan verb 2. Jadi went. But when I went there for a short tour last December, the sun
ya. Ini wasn't atau was not shining. Ya. Lalu cloudy, nah ini bisa it was cloudy every day. Lalu it, ya ini was raining. It was raining again and again. Raining, salah tulisnya ya, raining. Oke, kemudian ke yang berikutnya. For almost 3 weeks, with a lot of schoolwork, selama hampir 3 minggu dengan banyak sekali pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, I'm glad that the school holds sports and arts competition this week. Aku lega karena sekolah menunda acara atau kompetisi olahraga dan seni di minggu ini. I take part in the solo singer competition. Aku ikut bernyanyi solo, lomba bernyanyi solo ya. Last year, I not take part in the competition because I have a very bad sore throat. Di tahun lalu, aku tidak ikut kompetisinya karena aku sedang sore throat itu sakit tenggorokan. Nah, sekarang berarti kita akan ubah yang ini, ya, the school, ya. Terus karena di sini sedang terjadi this week, ya, berarti ini sedang terjadi di masa sekarang. Artinya hold ini akan berubah menjadi is holding. Ya, is holding sport bla bla bla. Lalu I take part di sini berarti kan di masa lalu. Oh, ini berarti progress ya. Dia berarti sedang ikut. I am taking part, ya, in the solo singer. Lalu last year nah kalau yang ini last year I did not take. Lalu because I, ya, was having. Karena ini di masa lampau. Ya. Di tahun lalu dia nggak ikut, jadi karena ketika itu saya sedang, ya. My uncle is a very good badminton player. Pamanku adalah seorang pemain badminton yang baik, ya, atau yang bagus. Now he practice hard for the Mayor's Cup next week. Sekarang dia berlatih dengan keras untuk cup itu kayak pertandingan ya, di minggu depan. 2 days ago when I go to his house to ask him to cut my hair, he be not at home. Jadi 2 hari yang lalu berarti masa lampau ya. When I go to his house to ask him to cut my hair. Jadi ketika 2 hari yang lalu ketika aku datang ke rumahnya untuk meminta dipotong rambut, dia nggak ada di rumah. My aunt say he practice badminton in the sports hall. Bibiku mengatakan dia berlatih badminton di aula olahraga, ya, atau di gedung olahraga. I understand I should not disturb him because he prepare for the match. Aku mengerti bahwa aku tidak seharusnya mengganggu karena sekarang dia sedang mempersiapkan pertandingannya. Next week, I will have no time to play around because I watch all his matches. Minggu depan, aku nggak akan punya waktu untuk bermain karena aku akan menonton semua pertandingannya. Nah, pertama-tama di sini ada practice, ya. Karena ini sekarang dan dia sedang melakukan atau ini sebuah progress, kita pakai he is practicing. Practicing. Ya, lalu 2 days ago when nah ini karena dia bukan sebuah progress, jadi kita pakai Karina taruh di mana ya ini ya? Kita pakai went. Ya, I went to his house. Lalu he was not. Ini jadi was karena ini juga hanya pernyataan ya di masa lampau. My aunt, lalu ini ada say. Ini jadi bentuk past. Jadi said. Ya, he. Nah, ini lampau ya. Was practicing. Practicing. Ya. Terus kemudian ada di sini now, because karena ada now jadi sekarang, jadi kita pakai is preparing.
is preparing. Lalu yang watch berarti ini kan masa depan ya, atau di masa depan atau future. Jadinya will be watching. Ya, ini adalah future continuous tense. Number 6, Fajar. More than 10 people from our class are going to go jogging up at Cimacan Hill next Sunday. Are you coming? Lebih dari 10 orang dari kelas kita akan ikut jogging di Cimacan, di Bukit Cimacan minggu depan. Kamu datang nggak? Ya. Lalu, I'm sorry, I can't go with you. Maaf, aku nggak bisa pergi bersama kamu. A niece of mine celebrate her 15th birthday. Ya, jadi keponakan aku merayakan ulang tahunnya yang ke-15. I attend her party. Jadi aku harus datang. Nah, berarti karena ini belum ya, adalah rencana di masa depan. Jadi kita pakai celebrate-nya ini adalah will be celebrating. Ya, kemudian yang attend berarti di masalah depan juga. Jadi I will be attending ya, her party. Lalu nomor 7, a thief ya broke in when everyone sleep very soundly. Jadi seorang pencuri masuk ya ketika semua orang tertidur pulas. Ya, very soundly tuh maksudnya kayak saking pulasnya tuh udah gak ada suaranya lagi. Kemudian unfortunately he tripped over something and bumped his head on the big cupboard. So my mom and dad wake up. Jadi sayangnya dia tersandung sesuatu dan kepalanya kalau bahasa Indonesia itu kayak terbentur lemari ya. Jadi ayah ibuku bangun. With my mom's help, dengan bantuan ibuku, my father could catch him while he tried to get up. Ya, ayahku bisa menangkapnya ketika dia mencoba bangun. When I wake up because of the noise, I was surprised. Ketika aku bangun karena suara berisik, aku sangat terkejut. My father tied the thief to the chair. Ayahku mengikat si pencurinya ke kursi. And my mother called the police. Dan ibuku menelpon polisi. I'm very proud of my brave parents. Ya, jadi yang pertama sleep. Ya, yang sleep ini berarti mereka sedang dalam progress. Jadi yang ini tuh kita bisa gunakan was. Coba kita lihat. Oh ya, ini masa lampau ya, betul. Jadi was sleeping. Karena ini kejadiannya tuh semalam ya. Terus habis itu trip. Ya, ini tripped. Ya, karena dia bukan dalam progress, bukan sesuatu dalam progress. Lalu bumped, verb 2 aja. Terus yang ini wake up, ini jadi woke up. Ya, karena bangun itu kan langsung bangun gitu ya. Jadi nggak pakai progress. Lalu try. Ini was trying, karena ini semuanya terjadi di masa lampau. Was trying. Terus yang ini berarti when I woke up. Ini juga bukan progress, jadi past aja. Bla bla bla. Terus my father tie. Yang tie ini jadinya was tying. Jadinya kayak gini ya tulisannya. Terus call, yang ini my mom was calling. Jadi sedang ditelepon ya. Was calling the police. The last one, nomor 8. One of the happiest moments in my life is having a family gathering in my grandma's house once a year during the school holidays. Salah satu momen bahagiaku dalam hidupku adalah memiliki family gathering tuh kayak perkumpulan keluarga di rumah nenek sekali setahun ketika sedang libur sekolah. Everybody keeps talking and laughing. Semua orang terus berbicara dan tertawa. My aunts and
Uncles still talk happily when I wake up at 1 last night. Jadi bibiku dan pamanku masih ngobrol dengan bahagia ketika aku bangun di suatu malam. At this moment, while they prepare the lunch, they talk noisily in the big kitchen. Sekarang, ketika mereka sedang menyiapkan makan siang, mereka berbicara dengan sangat berisik di kitchen itu dapur ya, di dapur besar. And I'm sure they talk until they go to bed late tonight. Jadi dan aku yakin mereka juga akan berbicara sampai mereka tidur malam ini. Jadi kita bisa ubah yang pertama dalam kurungnya adalah still talk ya. Yang ini karena dia kejadiannya one last night, jadi sudah lampau. Jadi ini karena ada dua subjeknya jadi jamak ya. Jadi kita pakainya were still talking. Kemudian when I, terus ini pakai woke up. Ingat, woke up itu bukan sebuah progress. At this moment while they. Nah, yang ini karena at this moment sekarang ya, jadi kita pakainya present. Jadi is preparing. Ya, they yang talk noisily ini kita pakai they are talking noisily. And I'm sure they. Nah, berarti ini adalah tebakan ya atau asumsi. Jadinya ini di masa yang akan datang. Jadi will be talking. Nah, seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu dulu kejadiannya terjadi di masa lalu, sekarang atau di masa depan. Kita bisa lihat dari adverbnya. Contohnya ini kan until they go to bed late tonight. Berarti kan ini mereka lagi nyiapin makan siang nih. Berarti kalau tidur tuh nanti malam. Artinya ini future. Terus kalau at the moment, at this moment berarti sekarang, kita pakainya present. Terus di sini last night berarti kan semalam ya. Berarti masa lampau atau masa lalu. Ya. Nah, pembelajaran kita masih lanjut sampai sini ya, sampai chapter terakhir. Nah, kalau di sini ini jurnal, jadi ini adalah refleksi teman-teman semua. Apa yang sudah dipelajari, aktivitas yang paling disukai, yang sulit apa, lalu yang harus kita improve atau yang harus lebih baik lagi apa. Nah, ini nanti disesuaikan ya dengan masing-masing karena Karina nggak bisa jawab dari masing-masing kalian. Nah, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.